masih menunggu Faza dan Neni. Ini OTW wawancara guys. Masih di Black Oval ya. Kita mau wawancara, ini tempatnya. Baik, perkenalkan nama saya Ajib Baldan Amin, kampus Winsa, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, semester 3 dan 4. Nama saya Isti Putri Kinanti, biasa dipanggil Kinan. Baik, Langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana lembaga ini mengelola konflik antar individu yang terjadi di dalamnya? konflik seperti apa ini? Ada sampelnya nggak? Itu Konfliknya kan luas, ada konflik politik. maksudnya itu kayak di setiap lembaga pasti ada kayak apa perbedaan pendapat antara Oke. yang satu sama yang satunya. Nah itu cara mengelola konfliknya itu gimana? Baik ya, jadi sebelum ke konflik itu kami kan di santri karya ya, santri Amil Darul Tauhid itu memang setiap Jumat itu biasanya kami ada kajian bersama Agib ya. Nah, Agib sendiri kan kajiannya memang fokusnya kan ke manajemen kolbu tauhid gitu. Jadi ya kami memang selalu bisa diingatkan ya, terkait dengan jangan marah, menjaga emosi, ya, tidak perlu mencaci dan lain-lainnya. Artinya secara pencegahan itu sudah disampaikan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam juga itu kan, tidak usah marah-marah dan lain-lain. Dan itu kan berefek yang berdampak ke kami pun ya sebagai santri ya. Ya kadang kami menghindari hal seperti itulah, gitu kan. Jadi ketika memang ada hal seperti itu ya mungkin itu menjadi evaluasi ya, menjadi evaluasi apa yang perlu kami perbaiki. Tapi secara pencegahan ya itu yang menjadi utamanya gitu. Bagaimana kami dengan spiritual itu bisa menjaga konflik-konflik yang ada di proses kerja, sehingga ya tidak adalah terlalu membicarakan orang dulu di belakang atau misalkan sampai saling menjelekkan. Itu sudah dicegah dengan adanya pendekatan spiritual itu. Lanjut, pertanyaan kedua. Apa saja strategi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik di lembaga ini? Strategi. Strategi untuk menyelesaikan konflik. Oke, strategi seperti apa misalnya? Strateginya itu kayak gimana ya? Pasti di satu lembaga ada orang yang benar-benar kekeh dengan pendirian dia. Nah itu caranya Bapak buat jelasin gimana biar dia nggak kayak gitu lagi, seperti apa? Iya, jadi selain tadi ya, kami ada pendekatan spiritual dalam proses pencegahan. Kami juga ada namanya penilaian 360 ya. Jadi penilaian 360 itu kan semua menilai, dan yang menilai itu memang baik di level pimpinan menilai bawahan atau bawahan menilai pimpinan ataupun manajer setara, itu semua menilai. Jadi seperti 360 ya, jadi semua saling memberikan penilaian, dan penilaian itu secara objektif ditambah dan rahasia, artinya tidak tahu identitasnya siapa yang menilai. Dan dari hasil penilaian itu kan dibagikan, didistribusikan ke setiap santri Amil. Artinya di situ banyak tuh masukan, artinya curahan apapun yang gak diinginkan tidak ada di situ. Nah itu yang menjadi pelajaran bagi setiap santri. Selain memang setiap hari ya kami juga selalu mengingatkan ya terkait dengan proses yang
bekerja sesuai dengan SOP begitu kan. Komunikasi yang terbuka gitu kan, saling menyampaikan. Artinya dengan pendekatan yang memang lebih kepada spiritual, strategi spiritual, dan juga adanya penilaian 360 ini. Ya alhamdulillah ya, yang sepanjang saya mengikuti tidak terlalu banyak konflik yang memang sampai apa ya, wah, atau sampai ke jalur hukum gitu. Aman lah alhamdulillah. Kita semua ikhtiar, ya itu dikembalikan lagi hasilnya ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana peran manajemen konflik dalam mengurangi dampak negatif dari konflik di lembaga ini? Peran, ya perannya sangat penting. Jadi bagaimanapun kita ya mengurangi atau mencegah konflik ini itu sangat penting. Jadi baik dari pimpinan ke manajer, coba kita ada pendekatan, masukan apa, kemudian juga dari manajer, pimpinan menengah ke bawah juga kita akan terbuka untuk memberikan masukan, sehingga secara peran itu kan semua berperan. Bagaimana yang di kepala kantor berperan mengatur konflik di manajer, ya manajer mengatur konflik di staff, di level staff. Yang namanya manajemen itu sangat penting, apalagi terkait dengan konflik. Selain juga manajemen kolbu, nah, kita kan konsepnya ada manajemen kolbu. Dengan manajemen kolbu ini, ya, alhamdulillah kami pun menjadi tuntutan, menjadi kewajiban. Ya, pertama harus mengamalkan itu, nilai-nilai yang diajarkan oleh guru daging, kami harus mengamalkan sebelum nanti disampaikan ke yang lain. Pertanyaan yang keempat, Terakhir ini, oh belum. Gimana? apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi dalam menyelesaikan konflik di lembaga ini? Ya ini kan ada teorinya teman-teman ya. Iya. Coba kasih kisi-kisi deh. Teorinya apa? Biar nanti matching nih apa yang saya sampaikan dengan teman-teman yang di teori. Coba apa? Sudah kami jalankan. Mungkin gini, dari keberhasilannya itu kayak pendekatan antara yang kita sebagai pimpinan sama yang ngeluarin pendapat gitu. Jadi kayak gimana caranya dia sifatnya benar-benar kayak diubah buat tidak lagi mempengaruhi seseorang buat ikutin kemauannya dia, kayak kekeh dalam pendirian dia gitu. Ya itu kan memang perlu proses, Pak ya. Itu ada internalisasi nilai-nilai. Artinya di sini ya, kenapa kami kan tadi ya ada memang secara spiritual disiapkan, ada sesi khusus itu. Ya memang untuk terus meningkatkan dan mengingatkan. Yang namanya kita ilmu spiritualnya kan perlu terus dicas, ditambah gitu, agar itu terupgrade ya. Karena seperti HP aja kan, HP ini kan kalau nggak dicas ini kan lowbat gitu. Ketika lowbat kan tidak bisa terpakai ya. Begitupun dengan emosional ya. Emosional ketika memang kita kurang adanya ketawaduan, adanya sikap penerimaan terhadap keberhasilan orang lain gitu kan. Itu kan bisa memicu ya adanya benih-benih konflik gitu. Ada apa lagi Mbak indikatornya? Dan sejauh ini saya masih ikut organisasi itu aja sih Bapak. Jadi nggak yang terlalu sampai tonjok-tonjokan gitu, belum. Kalau tonjok-tonjokan itu mah sudah emosional ya. Itu sudah hawa nafsu ya. Iya, kadang kan ada seperti itu Bapak. Jadi Ya memang ada ya. Makanya kan kami ini pencegahannya lebih pada pendekatan spiritual itu. Adanya aplikasi Yaumia. Di Yaumia ini kan terus diingatkan, sudah zikrullah. Apa sih efek dari zikrullah ini? Kan tenang hati. Ketika hati itu tenang, emosi kan jadi tenang. Artinya kan disitulah adanya tujuannya ada Yaumia, adanya spiritual, adanya 360. Apa Mas? Ini kan tadi dari mbaknya, dari masnya apa indikatornya? Yang diingat aja Mas. Kan seru nih kalau tektokan begini ya. Atau
atau lanjut ke nomor 5? Lanjut aja Pak. Oh, lanjut aja. Lanjut aja nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini bagaimana budaya organisasi, budaya lembaga ini mempengaruhi cara menangani konflik dan melakukan negosiasi tersebut. Bagaimana budaya ini? Iya, budaya di lembaga Di ini. lembaga ini. Cara mempengaruhinya gimana? Mempengaruhi menangani konflik dan negosiasi. Iya, jadi mau secara tata nilai ya, tata nilai budaya ya, alhamdulillah kami di Darul Tauhid itu kan ada beberapa tata nilai yang itu menjadi slogan dan menjadi budaya. Misalkan 3M. Apa 3M Mas? Memakai masker, cuci tangan. Ya, 3M ya. 3M itu mulai dari diri sendiri ya. Mulai dari hal yang terkecil dan mulai dari saat ini. Itu 3M. Jadi ketika kita ingin ada perubahan, ya ada rumusnya 3M. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang terkecil. Kemudian juga mulai dari saat ini. Jangan ditunda-tunda. Apalagi tata nilai itu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ketika kita senyum, salam, itu kan meneduhkan. Masya Allah. Nah, coba antum ketemu itu kan, nggak senyum, nggak salam. Gitu. Apa nggak bikin orang kesel? Mas? Iya. Ketika antum kesel itu kan disitulah muncul keinginan untuk apa sih ini orang ini ya? Nggak nyaman komunikasi. Ketika nggak nyaman komunikasi, udah saya laporan ke atasan aja langsung, dia nggak mau komunikasi sama saya. Jadi kan dari hal terkecil itu kalau tidak diperhatikan kan menjadi sumber konflik. Nah, bagaimana memulainya? 3M tadi, mulai dari diri sendiri, senyum, salam, sapa. Kemudian juga BR3T. Itu tanda nilai kami BR3T apa? Bersih, rapi, tertib, teratur, dan terpelihara. Karena A sering menjelaskannya dengan BR3T ini, itu mencerminkan orang yang disiplin, orang yang tanggung jawab. Orang bersih itu kan tanggung jawab, bisa menjaga rapi, tertib, teratur. Dan orang yang menggambarkan tidak bersih, tidak rapi, tertib, teratur, dan terpelihara kan ya hanya orang-orang yang pemalas, gitu kan, tidak tanggung jawab, kan? Tidak disiplin, itu kan kebalikannya begitu. Artinya dengan tata nilai yang menjadi budaya itu ya sangat berpengaruh. Bagaimana kami para santri itu bisa menjaga, mengatur terkait dengan konflik. Yaitu baru 3 ya, itu ada yang lain. Jadi sangat penting ya. Jadi tata budaya, tata nilai itu sangat penting untuk berpengaruh. Ketika salah dalam tata nilai juga bisa jadi nanti ya berpengaruh untuk komunikasi dan interaksi dari orang yang ada dalam organisasi tersebut. Oke, cukup? Baik. Mungkin atau udah cukup nih? Kalau mungkin tuh masih ada kemungkinan. Kalau cukup ya kita cukupkan. Cukup. Cukup ya. Terima kasih sudah Menyempatkan waktu. waktu untuk wawancara. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita dapat bingkisan dari DT Peduli dan isinya celengan. Celengan ini bisa dimasukin uang, jadi kalian harus berinfak di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah wawancara di DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Baik, sekian dari vlog kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.